lagi. Shalom. Oke. Baik. Pagi ini saya akan bicara firman Tuhan tentang satu tema yang menarik, tema yang terkenal, yang semua orang Kristen kalau dengar firman pasti langsung hafal firman Tuhan ini. Saya akan bicara pagi hari ini tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Mari saudara buka kitab. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Hanya satu ayat saja. 2-3 mulai. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba saudara pegang saudara pendada sambil baca firman ini, tepuk-tepuk saudara pendada ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tepuk tangan sekali lagi untuk firman Tuhan. Alkitab dengan luar biasa saudara-saudara mencatat bahwa hati dan pikiran manusia adalah motor penggerak kehidupan manusia. Ada amin? Sebab saudara-saudara, hati dan pikiran tidak kelihatan, tapi dia punya dampaknya saudara, itu sangat besar bagi kehidupan manusia. Nah, dalam versi saudara The Amplified Bible berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Saudara perhatikan, mengapa kita berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Jawabannya adalah karena letak kegembiraan, kebahagiaan atau kesenangan kita manusia ada di dalam hati kita. Banyak orang sakit saudara, itu sebenarnya tidak semua karena sakit tubuh. Mungkin ada yang makan salah, ada yang kurang tidur, tapi kebanyakan juga ada orang-orang yang sakit karena hatinya saudara-saudara itu sedang bermasalah. Makanya firman Tuhan berkata, wajah manusia saudara mencerminkan hatinya. Jadi kalau saudara mau lihat manusia atau seseorang, lihat dia punya wajah. Pasti kalau dia orang yang awet muda, pasti hatinya selalu gembira. Pasti selalu apa? Tertawa. Pasti selalu apa? Bahagia. Pasti selalu apa? Senang. Tapi coba lihat, umur baru 30, tapi wajahnya seperti 45 tahun. Nah, itu namanya bermutu, bermuka tua. Umur masih muda, tapi penampakannya seperti sudah tua. Saya yakin bukan karena persoalan yang terlalu berat, tapi karena dia mungkin tidak bisa menjaga hati dia, sehingga ketika beban, tantangan, masalah datang, hatinya tidak dijaga, sehingga itu menjadi masalah, beban yang seakan-akan paling berat. Bahkan dia merasa bahwa dari semua manusia, dialah yang punya beban yang paling besar. Orang kalau khawatir saudara, itu tidak bisa tidur loh. Biar saudara mau beli kasur yang paling mahal, Olimpik atau merek apapun, bahkan sekarang kasur yang terkenal saudara bisa taruh air di bawah kasur itu. Jadi kalau saudara tidur itu dinginnya saudara sampai kepada tubuh saudara. Walaupun saudara beli demikian mahal, tapi kalau hati memang tidak beres, saya yakin saudara pasti tidak akan bisa tidur juga. Kenapa? Karena memang hatinya sedang bermasalah. Orang yang bunuh diri bukan karena dia punya masalah terlalu besar, tapi karena memang hatinya tidak dijaga, sehingga saudara itu naik ke pikiran timbang, dan akhirnya saudara pikiran dan hatinya mengendalikan, sehingga diambil keputusan daripada hidup dan menderita, lebih baik mati bunuh diri. Saya mau berkata pagi hari ini, kalau Alkitab catat begini, ini bukan moto orang dunia, tapi ini adalah moto orang Kristen. Ada amin? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, bagi orang Yahudi saudara-saudara, hati adalah tempat perbendaharaan.
Tidak heran Salomo bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sedangkan pikiran saudara atau pola pikir saudara adalah tempat menimbang segala sesuatu. Jadi hati dan pikiran ini saudara harus sinkron, atau harus selaras, atau harus sama. Kenapa? Karena ketika itu sama saudara-saudara, itu akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Gembira itu sehat. Bahkan kalau saudara baca survei, orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya akan lebih panjang 10 tahun daripada orang yang hidupnya suka sedih, murung, menggerutu, khawatir, dan lain sebagainya. Coba saudara tanya orang mabuk, kenapa orang mabuk umur lebih panjang orang yang tidak mabuk? Karena ketika orang sedang mabuk, dia itu gembira. Loh, dia bebas lepas, dia mau tertawa, dia mau ngomong apapun juga, tidak ada yang bisa atur dia. Sebab apa? Alkitab berkata anggur pun juga bisa menggembirakan. Dalam kasus ini adalah anggur yang memabukkan. Makanya kita lihat ini orang kok mabuk terus, tapi tidak tahu mati-mati. Kenapa? Karena ketika dia mabuk, anggur itu atau miras itu bikin dia bergembira. Sedangkan saudara doa puasa terus, menangis dengan Tuhan, hati sedih terus. Wah saudara, justru keadaannya dilihat orang kok murung terus, kok tidak sukacita. Sama berkata kepada kita, pagi hari ini kita harus jaga hati dan pikiran kita. Sebab ketika kita jaga itu, saya percaya itu akan menjadi motor penggerak kehidupan kita, menjadi orang-orang yang bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Nah, saya mencatat saudara, kebanyakan ada orang Kristen yang lebih patah semangatnya daripada lebih banyak yang bergembira, senang, bahagia ataupun sukacita. Mari kita lihat. Ada kurang lebih 5 data yang saya akan sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya catat. Yang pertama adalah Yakub yang kehilangan anaknya Yusuf. Kejadian 37 ayat 33 sampai 35. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi Yusuf ini anak kesayangan daripada Yakub. Karena ketika dia menikah dengan Rahel bertahun-tahun baru dapat Yusuf. Nah, ketika itu saudara-saudaranya atau abang-abangnya Yusuf berkata dengan kabar yang bohong kepada Yakub bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas. Dan sejak hari itu semangat daripada Yakub saudara patah. Yang kedua adalah saudara-saudara, orang Israel atau orang Yehuda ketika mau bangun kembali bait Allah. Esra pasal 4 ayat 1 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, ayat 4 dan 5, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun.
Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia sampai pada pemerintahan Darius Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Mau bangun pelayanan, bangun pekerjaan Tuhan, iblis pakai orang-orang untuk bisa melemahkan semangat daripada orang-orang Yehuda. Dan kita semua sudah belajar Alkitab, 16 tahun mereka tidak mau membangun. Sebab apa? Mereka punya semangat dipatahkan oleh kata-kata dan juga cara-cara dari orang-orang yang iri hati dengan mereka. Hati-hati. Kalau ada orang-orang yang berikan perkataan yang melemahkan semangat saya dan saudara, itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Sebab apa? Kalau perkataan dari Tuhan saudara memberikan saya dan saudara semangat dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kalau iblis yang kasih, pasti bikin saudara down, bikin saudara lemah, bikin saudara merasa bahwa oh saya gagal atau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau teman yang baik pasti dia motivasi saudara untuk tambah maju, tambah maju, tambah maju. Tapi kalau teman yang tidak baik, dia akan pakai cara untuk saudara lemah dalam menjalani saudara punya kehidupan dan juga masa depan. Yang ketiga saudara adalah Ayub. Ketika Ayub mengalami sakit penyakit, Ayub pun juga pernah patah semangatnya. Ayub 17 ayat yang pertama berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ayub yang hebat saudara-saudara, semangatnya pernah patah. Bagaimana tidak patah? Para penafsir Alkitab mencatat Ayub sakit itu 10 tahun. Saya dan saudara sakit 10 hari aja, Tuhan ambil saya udah. Dan saya mau berkata kepada kita, sampai kalau saya dan saudara sendiri putus asa, itu manusiawi saudara-saudara. Tapi saya mau berkata, kalau kita kehilangan yang namanya tujuan, harapan, itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Sebab saya mau berkata kepada kita, kalau Tuhan punya rencana belum selesai dalam kehidupan kita, maka tantangan ujian sebesar apapun tidak akan pernah membuat saya dan saudara terpisah dari kasih Allah yang begitu besar. Ayub sakit menderita, udah miskin sakit lagi. Dan sampai di satu titik saudara, Ayub depresi luar biasa. Semangatnya patah. Bahkan dia berkata, telah tersedia kuburan bagiku. Yang keempat, yakni ketika Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Mazmur 142 ayat 4. Firman Tuhan berkata, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Daud yang dekat dengan Tuhan pernah patah semangatnya. Amin. Berarti kita pun juga bisa atau tidak saudara-saudara? Bisa. Justru ada banyak orang yang melayani Tuhan, semangat patah melayani Tuhan, tidak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa? Aduh, melayani Tuhan tidak enak, capek, berkorban waktu, harus ikut peraturan gereja. Ada banyak orang saudara semangatnya patah dalam pelayanan. Kenapa? Karena mungkin ya tidak kuat menghadapi ujian-ujian yang ada. Ada banyak orang yang tidak bisa tatap masa depan. Kenapa? Karena melihat bahwa ada gunung yang tinggi, yang besar, yang tidak bisa dilewati. Padahal Amsal bilang begini, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah punah. Yang kelima, yang terakhir, hati yang luka. Nah, ini juga berbahaya saudara.
Firman Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tak usah bicara orang tua. Ada banyak anak muda yang ketika hatinya sakit karena diputuskan pacarnya, depresi berat, bunuh diri, tidak mau menjalani kehidupan lagi karena hatinya sakit. Dan ketika kita lihat ada banyak orang yang hatinya sakit, itu membuat dia tidak akan bersemangat menjalani kehidupan. Rasa kecewa saudara disimpan dalam hati. Kepahitan saudara disimpan dalam hati. Membuat dia setiap hari saudara wajahnya tidak akan berseri-seri. Kalau dia berseri pun juga itu dia ketemu orang dan dia acting. Tapi kalau mau lihat secara natural, hatinya tuh sedang apa saudara? Sakit. Doa, nangis. Mau menjalani kehidupan, tidak bersemangat. Hati sakit. Dan saya mau berkata, 5 hal ini kita pasti akan menjumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara bisa hati sakit karena apa? Pendeta. Bisa? Bisa. Saudara lihat ini pendeta ini hebat sekali ya. Tiba-tiba saudara lihat ada satu hal yang dia buat, saudara langsung loyo, langsung hati sakit, dan saudara kecewa dengan dia. Makanya saya berkata kepada kita, jangan terlalu fans idola dengan seorang hamba Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang, aku tanam, Apolos siram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya tidak penting, Apolos tidak penting, yang penting adalah Kristus. Karena manusia bisa keliru, manusia bisa salah. Tapi kebenaran dan Allah tidak pernah salah. Ada yang kecewa dengan sesama rekan pelayanan. Tidak mau pelayanan lagi, kenapa? Ay malas pelayanan dengan mereka. Ada yang tidak mau datang gereja lagi, kenapa? Bermasalah dengan sesama jemaat. Hati sakit. Daripada saya ke gereja dan lihat mukanya dan saya menangis bukan karena hadirat Tuhan, lebih baik saya pindah gereja. Tidak apa-apa. Kalau itu solusi yang paling baik, tidak masalah. Tapi ingat, belum tentu di gereja itu ada yang bisa jaga hati saudara. Saudaralah yang harus pandai-pandai menjaga hati. Ada amin? Kalau saudara jaga hati saudara, walaupun saudara punya masalah, orang akan tahu saudara itu orang yang tidak pernah punya masalah. Saudara, kalau mau lihat contoh, lihat orang gila. Orang gila saudara, itu hidupnya paling happy. Dia mau makan makanan yang ada di bak sampah, dia tetap happy. Dia tidak mau pakai pakaian pun juga compang-camping bahkan telanjang, dia pun juga happy. Kenapa? Karena dia merasa dialah yang benar. Sedangkan orang yang waras adalah orang yang tidak waras. Makanya dia lihat kita, ini kita yang gila. Sedangkan kita lihat dia, dialah yang gila. Dan orang gila dia mau tidur dimanapun juga, dia selalu gembira. Kadang-kadang ini hal-hal yang perlu kita pelajari. Kalau saudara mau gembira, jangan terlalu suka dengar omongan-omongan orang yang tidak membangun. Kalau saudara suka dengar, saudara akan jadi orang yang depresi berat. Apalagi saudara punya temperamen melankolis dan flegmatik, saudara bisa mati cepat, percaya aja. Saudara akan cepat mati. Kalau saya yang tipenya sanguin dan kolerik, orang mau ngomong apapun, gak ada urusan.
saya nggak akan peduli. Selama saya anggap itu benar, saya tidak akan peduli. Apalagi simpan dalam hati, tidak akan pernah. Makanya saya selalu tidur nyenyak, tidak bisa tidur. Masalah apapun, saya tahu bahwa rahasianya bukan di diri orang lain, tapi di diri kita sendiri. Jaga hati, jaga pikiran, maka saudara akan terus bersemangat menjalani kehidupan ini. Tapi Tuhan itu baik, saudara-saudara. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya ada dalam keadaan yang patah semangat. Tuhan selalu kasih solusi untuk pemulihan hati dan pikiran, supaya anak-anaknya bisa menjalani kehidupan yang luar biasa di muka bumi. Yang pertama yang Tuhan beri adalah Allah mengembalikan harapan yang pernah hilang dari hidup kita. Lihat kembali firman Tuhan. Kejadian 45 ayat 26 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali apa saudara? Semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara ya, Yakub kehilangan semangat 22 tahun. Tapi ketika saudara-saudara Yusuf pergi beli gandum dan mereka tahu Yusuf sudah memperkenalkan dirinya, ketika mereka sampaikan kepada Yakub, Yakub yang punya semangat hilang selama 22 tahun, saudara. Dalam seketika itu semangatnya bangkit kembali. Berarti Tuhan tidak akan pernah membiarkan harapan saya dan saudara itu hilang. Amin. Jadi kalau saudara rasa bahwa saudara punya harapan hilang, sabar dulu. Menurut saya dan saudara hilang, tapi menurut Tuhan belum hilang. Bahkan masih tetap ada. Saudara baca Alkitab, ketika Yusuf ceritakan dia punya mimpi kepada dia punya ayah, dia punya ibu dan saudara-saudaranya, Alkitab berkata Yakub simpan dalam hati. Salah satu pengertiannya adalah karena Yakub tahu bahwa Yusuf akan memberikan harapan bagi dia, bagi ibunya, dan juga saudara-saudaranya. Saudara loyo nih, tidak bersemangat dalam hidup. Tiba-tiba ada yang transfer ke saudara uang 10 miliar. Semangat atau tidak? Sampai kalau saudara tidak semangat, berarti saudara kurang waras. Yakub dapat berkat ini lebih daripada itu. Sebab apa? Sebab anaknya yang dikatakan sudah mati diterkam binatang buas justru jadi orang nomor 2 di Mesir. Maka kita berkata, mereka 66 orang berangkat dari tanah Kanaan dan tinggal di Mesir. Tambah Yakub, tambah Yusuf, tambah Manasye, tambah Efraim. Jumlah mereka tinggal di tanah Goshen, saudara, 70 orang. Berarti harapan saya dan saudara tidak akan pernah hilang. Ada amin? Dulu saya tamat SMA, saya bingung mau jadi apa. Tes polisi tidak jadi. Kuliah di Kupang tidak jadi. Mau kuliah di Jogja batal. Tiba-tiba Tuhan bilang, pergi sekolah pendeta di Bandung. Makanya kalau saya lihat anak-anak muda tuh lulus, ya, wisuda tuh foto, senang sekali tuh. Dan memang harus senang karena saudara kuliah 4 tahun kan capek tuh. Padahal ketika wisuda tuh cuma pindah tali toga aja tuh. Mau pindah tali toga aja saudara bertapa selama 4 tahun.
Tapi coba sudah selesai wisuda, semua sudah pilih jalan masing-masing, ada yang sudah dapat kerja, saudara belum dapat kerja. Saudara bilang, Tuhan tidak pedulikah sama saya? Yang lain udah S1 udah kerja, ada yang udah honor, ada yang udah pegawai, ada yang udah jadi ini. Saya di rumah terus, bahkan saya sibuk pelayanan terus. Tapi saya mau berkata, harapan kita tidak pernah hilang. Amin. Ada satu mitos atau mitologi Yunani, saudara-saudara, yang terkenal dari seorang pemimpin dewa orang Yunani, namanya adalah Zeus. Kisahnya begini. Zeus, saudara-saudara, menjadi marah dengan tingkah laku manusia dan bagaimana mereka menyakiti satu sama lain. Jadi Zeus memutuskan untuk menghukum ras manusia. Ia menemukan seorang agen bernama Pandora dan memberinya sebuah kotak yang berisi semua kejahatan di dunia. Pandora, saudara, dapat membuka penutup kotak itu, melepaskan kejahatan dan menghukum manusia yang layak mendapatkannya. Dan ketika kotak Pandora dibuka, saudara, semua kejahatan itu keluar, kecuali satu kejahatan, yakni harapan. Dan 3 ahli filsafat terbesar Yunani, yaitu Aristoteles, Socrates, dan Plato, berkata bahwa harapan bukan suatu kejahatan, melainkan kebaikan yang paling positif. Ini dongeng Yunani, saudara. Apalagi Alkitab, saudara-saudara, itu akan mengatakan sesuatu yang lebih dahsyat dan luar biasa. Paulus kirim surat kepada jemaat Korintus, ada 3 hal kudus yang hebat dan luar biasa, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Saudara lihat, pengharapan dihimpit oleh iman dan juga kasih. Berarti selama saya dan saudara punya pengharapan, maka harapan kita tidak akan pernah hilang. Roma 12 ayat 12 berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau ada harapan kita yang belum tergapai atau tercapai, saya dan saudara harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Mungkin harapanmu adalah cita-citamu. Mungkin harapanmu adalah sesuatu yang ingin saya dan saudara dapatkan. Kalau hari ini kita merasa tidak terjadi atau belum terjadi, jangan letih, lesu, dan kehilangan harapan. Sebab harapan kita tidak pernah hilang. Saya setiap hari berdoa, baca Alkitab berpasal-pasal, baca buku 1 hari 20 halaman. Kenapa? Karena saya punya goal ke depan. KPC satu saat akan punya sekolah Alkitab pujian penyembahan. Saya punya cita-cita pengen jadi apologet Kristen. Saya punya mimpi sesuai dengan janji Tuhan, khotbah sampai bangsa-bangsa. Kalau hari ini belum terjadi, bukan Tuhan belum jawab atau tidak jawab, tapi persiapan saya dan saudara itu penting, saudara. Ketika ada kesempatan datang, maka kesempatan bertemu dengan yang namanya persiapan. Jadi ada orang yang berkata, mana mungkin mereka tidak tahu rencana Tuhan. Jawabannya adalah jaga harapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Manusia mau bilang apa? Terserah. Yang penting saudara yang dapat visi dari Tuhan, jaga baik-baik jalan itu. Saya percaya Tuhan pernah kasih Yusuf mimpi, maka Tuhan pun juga pasti akan menggenapi mimpi itu bagi Yusuf.
Bahkan Yakub yang pernah kehilangan harapan 22 tahun kemudian, harapan itu ternyata tidak hilang. Justru Tuhan menjawab harapannya dan dia punya anak Yusuf menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara jangan patah semangat ya. Ibu-ibu yang punya anak yang sedang sekolah, tanya dia mau jadi apa. Harus punya mimpi yang besar. Jangan mau jadi ibu DPR alias ibu dapur terus. Kalau orang tua ibu-ibu sudah tidak sekolah, anak sekolah dong. Prinsip seperti orang Flores dan orang Batak itu hebat. Biar orang tua banting tulang susah, anak harus jadi orang, harus jadi sarjana, harus pintar. Supaya apa? Tidak dibodoh-bodohi. Karena martabat orang tua saudara itu ada di mana? Anak. Jadi tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter? Oke, kita doa. Uang tidak ada, tapi percaya Allah Yehova Jireh akan menyediakan. Jangan saudara iring Tuhan menyanyi pelayanan di gereja, tapi tidak punya mimpi yang besar di depan. Harus punya mimpi yang besar dong. Saudara dan saya bisa naik pesawat itu karena pernah ada 2 orang bersaudara yang punya mimpi. Bagaimana manusia bisa berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat? Kalau naik kapal akan berhari-hari, tapi kalau naik pesawat pasti akan sampai cepat. Akhirnya mereka rakit pesawat, saudara, rakit sampai akhirnya sekarang jadi pesawat. Mau kemana-mana langsung cepat sampai, tidak perlu saudara lama-lama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka punya harapan. Orang kalau punya harapan tidak akan loyo menjalani kehidupan ini. Dia yakin bahwa pasti akan tergenapi. Pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah memberi firman-Nya sebagai kekuatan bagi jiwa dan iman kita. Lihat Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti keadaan kita yang buruk tidak boleh mempengaruhi hati kita yang harus selalu bergembira. Rasul Paulus aneh, ada di penjara tapi ajar orang untuk bersuka cita. Berarti dia sendiri sudah memulai hal ini. Walau di penjara tetap suka cita. Karena dia di penjara bukan karena dosa, tapi dia dipenjarakan karena Injil. Sehingga ketika dia kirim surat kepada jemaat Filipi, mereka pun juga harus bersuka cita, apa saudara-saudara, di dalam Tuhan. Jadi sukacitanya bukan karena dapat hal-hal yang baik, dapat uang, dapat jabatan yang baru terus sukacita, tapi seperti Paulus juga dong, dalam keadaan yang menderita tetap sukacita. Siapa di sini yang sakit, habis sakit badannya turun? Angkat tangan. Saudara kan, kalau saya sakit beda, habis sakit saya gemuk. Serius. Bukan karena orang yang datang jenguk bawa makanan banyak, tapi saya anggap biasa aja yang sakit. Loh, kalau Tuhan mau panggil mau mati, berarti memang waktunya sudah tiba. Saya sakit tuh kalau habis sakit, loh, katanya sakit, tapi gemuk. Semua orang yang datang bawa makanan, saudara, saya sikat habis itu makanan semua. Ada orang kan gitu. Orang melayat, jenguk, visitasi, bawa makanan banyak. Yang makan orang-orang yang jaga dia yang sakit. Loh, saudara yang sakitlah yang harus makan.
Jadi pengalaman saya ketika sakit, biar mau sengsara bagaimanapun saya akan gembira. Saya tidak akan stres. Karena kalau saya stres, pasti akan tambah sakit. Coba saudara tidur tiba-tiba, saudara bilang, aduh sebentar saya udah mati ini. Saudara akan tambah stres tuh. Tambah dokter vonis, Pak punya sakit, ibu punya sakit sudah parah. Jadi menurut kami sukar sekali disembuhkan. Saudara stres. Padahal kan kalau mau ke surga ya harus mati. Loh, kalau Tuhan belum datang, kalau kita mau ke surga akan mati. Kecuali Tuhan udah datang dan kita masih hidup, maka terangkat hidup-hidup. Tapi kalau mau ke surga harus mati. Kenapa takut dengan kematian? Tidak usah takut. Jadi kalau ada yang datang jenguk saudara ketika sakit, makan itu makanan kasih habis semua. Sikat. Supaya ketika saudara sembuh, orang lihat dia sakit tapi hatinya tidak sakit. Nah kalau saudara punya fisik udah sakit, hati sakit, mau jadi apa lagi saudara? So jadi doi, orang Kupang bilang, tengah tunggu mati aja dia. Tapi kalau semangat, sekalipun dokter vonis, tubuh lemah, tapi kalau hati gembira, saya percaya itu bisa menjadi modal untuk kesembuhan saya dan saudara. Makanya kalau saudara banyak pikiran tidak sukacita, saudara akan sakit, percaya. Dan ketika saudara sakit, orang lain pun juga akan susah. Tapi kalau saudara bersemangat, bersukacita, apalagi saudara baca firman Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita, maka tantangan, ujian, masalah sebesar apapun, buat saudara bisa tidur nyenyak, saudara-saudara. Dan saya yakin orang yang tidur nyenyak, tidurnya cukup, pasti dia akan sehat, saudara-saudara. Amin. Jadi 2023 pastikan, mau masalah apapun juga, ingat, harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Akhir bulan uang tidak ada, makan cuma nasi putih, tidak masalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau punya data internet, buka YouTube, buka TikTok, lihat orang mukbang makan enak-enak, saudara akan semangat makan sekalipun pakai nasi putih. Lo iya toh? Karena Yesus sudah bilang, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jadi iring Tuhan pun juga bisa susah. Siapa bilang iring Tuhan tidak bisa susah? Bisa susah. Tapi orang yang dalam Tuhan saya yakin ada firman yang menjadi kekuatan bagi saya dan juga saudara. Yang ketiga adalah Allah memuliakan kita sebagai bukti bahwa rencana dan rencana Allah tidak pernah gagal. Lihat firman Tuhan saudara-saudara, Kejadian pasalnya yang ke-41. Langsung saja ayat 9, 12, 13, 41, 43. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ayat 12, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Ayat 21, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Apa yang pernah kita alami, yakni dihina, direndahkan orang, percaya satu saat Tuhan akan memuliakan saya dan juga saudara. Tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Yusuf saudara pernah dibenci, saudara-saudaranya iri hati, jual dia.
Ketika orang Ismail beli dia, jual lagi kepada Potifar. Sampai di Potifar, dia difitnah, masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, dia tolong juru minum saudara. Juru minum melupakan dia. Tapi ingat, Tuhan tidak kurang cara untuk memuliakan saya dan juga saudara seperti Yusuf. Amin. 13 tahun Yusuf saudara ada dalam proses Tuhan. Seakan-akan Yusuf punya semangat saudara sudah patah. Lihat coba Kejadian 40 ayat 14 dan 43. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalmu kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari apa saudara? Rumah ini. 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf pun juga pernah ada dalam situasi yang hilang harapan. Yusuf pernah ada dalam kesedihan. Dan Alkitab berkata, justru mereka melupakan Yusuf. Tapi Tuhan punya rencana tidak selesai. Ketika saudara-saudaranya datang yang kedua kali, Yusuf tidak tahan lagi saudara untuk memperkenalkan dirinya. Yusuf menangis sekeras-kerasnya. Dan semua orang tahu Yusuf begitu sedih. Dan Yusuf berkata, ini aku Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Mereka semua tidak berani mengangkat wajah mereka, sebab mereka ketakutan. Tapi ingat, apa yang pernah Tuhan berikan kepada kita, satu saat pasti akan Tuhan genapi. Amin. Ayo punya hati yang tetap bergembira. Dari antara saudara semua yang ada di gereja, sayalah orang pertama yang paling punya beban untuk pelayanan di tempat ini. Dari awal bangun gereja sampai hari ini, kalau tidak ada uang bayar ruko, saudara bisa tidur nyenyak. Tapi saya mungkin pernah tidak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau saya ingat-ingat, saya selalu tidur nyenyak. Karena saya yakin Tuhan yang bangun pelayanan ini, Tuhan juga yang akan menyediakan berkat. Ke depan kita membangun gereja, saya pikir uang dari mana, tanah di mana. Tapi saya percaya, hati yang gembira adalah obat yang hancur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara punya semangat yang patah, percayalah, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mencapai apa yang kita rindukan dan Tuhan rindukan. Tapi kalau saudara punya semangat hati yang gembira, percaya kita akan sampai di tujuannya Tuhan dan tujuannya kita. Sebab Tuhan tidak akan buat saya dan saudara ada dalam posisi yang rendah terus, tapi Tuhan akan angkat kita ke tempat yang lebih tinggi dan juga ke tempat yang lebih tinggi. Saudara mau percaya? Ayo punya hati yang gembira. Orang lihat saudara seperti tidak punya masalah, padahal saudara punya masalah banyak sekali. Tapi biar saudara dengan Tuhan saja yang paling tahu. Allah mengerti, Allah peduli. Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara terus ada dalam semangat yang patah. Tapi dia akan memberikan berkat-berkatnya supaya saya dan saudara akan tetap punya hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang mujarab, yang manjur, yang dapat menyembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari bagi berdiri saudara-saudara.